perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa segera kita akan masukkan dalam peti jenazah. Untuk itu kami mohon kesediaan dari adik-adik pemuda Bastem yang sudah ada di sekitar rumah jenazah, tempat jenazah, mohon untuk masuk ke dalam ruangan. Untuk setelah selesai kita berdoa, kita masukkan ke dalam peti jenazah. Kita akan masukkan almarhumah Ibu Kekasih di dalam peti jenazah. Namun sebelum itu kita awali dengan berdoa, dan doa ini kami mohon dengan hormat Bapak Penatua Yohanes Wemben untuk memimpin doa. Kami persilakan. Keluarga Paewa, Sepaka, Arisan Sarila dan Bastem, seluruh jemaat yang sudah hadir, kita akan berdoa untuk memasukkan saudari kekasih Mama Dian ke dalam peti. Mari kita tenangkan hati untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, sembah, dan terima kasih kami patut naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus di petang menjelang malam ini, Tuhan. Ketika kami keluarga dirundung duka, di mana orang yang kami kasihi, Ibu Tobong Paewa, Engkau telah panggil pulang ke sisimu. Kami keluarga berduka, tetapi kami percaya apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, semua itu adalah baik adanya. Akan mengangkat masuk ke dalam peti orang yang kami kasihi, Ibu Tobong Paewa ini. Biarlah ketika dia sudah ada di dalam peti jenazah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan, karena kami sebagai keluarga, anak, saudara, bersaudara, dengan penuh syukur dan sukacita menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan. Sebentar juga akan dilangsungkan ibadah penguatan kepada pelayan yang akan melayani dari Ikatan Keluarga Toraja. Tuhan juga memberkati pendeta, memberkati seluruh jemaat. Bahkan besok pagi ketika ada ibadah pelepasan dan jenazah ini akan diantarkan ke Bandar Udara Sentani, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Shalom. 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 Selamat malam. Tabe lako kita solanatsang ta parapa mitu penanta tapa mulai tu ibadah penguatan hari kedua atas terpanggilnya saudara kekasih kita Ibu almarhumah Martina Tobong Paewa, keluarga besar Paewa, keluarga besar Bapak almarhum Sempaka yang berduka, tetapi juga bagi keluarga besar kerukunan Basten, kerukunan Bokin, kerukunan Sarira, warga IKT wilayah 10 Perumnas 4, jemaat GKI Kanaan, serta warga Perumnas 4 teristimewa di Blok M yang telah hadir pada saat ini, baik Bapak Ibu Saudara, sidang duka yang Tuhan kasihi. Kita akan melangkah pada cara yang kedua, yaitu pembacaan daftar riwayat hidup almarhumah Ibu Martina Tobong Paewa. Kepada petugas disilakan. Daftar riwayat hidup almarhumah. Nama Martina Tobong Paewa. Lahir di Salubua tahun 1963. Anak kelima dari pasangan Bapak almarhum DS Paewa dan Ibu Bane. Pendidikan: tamat SD Negeri Bastem tahun 1976. Tamat SMP Negeri Bastem tahun 1981. Tamat SMIA Negeri Palopo jurusan Tata Usaha tahun 1984. Menikah dengan seorang laki-laki bernama Sempaka pada tanggal 30 Agustus 1996. Diangkat sebagai CPNS tahun 1986 dengan pangkat golongan 2A dan ditempatkan pada kantor Kecamatan Liburan tahun 1986. Pindah ke bagian Kesra Setda Kabupaten Jayapura pada kantor Bangdes tahun 1994. PJS Kepala Urusan Keuangan pada kantor PMD Kabupaten Jayapura tahun 1995 dengan pangkat golongan 2C sampai dengan 2D. Dan terakhir menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum pada kantor Distrik Sentani Timur tahun 2008 dengan pangkat golongan 2D terakhir. Pada saat bertugas dari situlah almarhumah mulai menderita penyakit, dan almarhumah pada akhirnya berapa tahun dilalui dalam keadaan sakit, dan akhirnya almarhumah dibawa ke rumah sakit Dian Harapan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2020 dan pada akhirnya mengembuskan napas terakhir hari Sabtu tanggal 7 Maret 2021 pada jam 7.15 waktu Indonesia Timur. Dan almarhumah meninggalkan 2 orang anak yang bernama Dian Diduanita Paewa, yang kedua Siki Prija Paewa. Demikian daftar riwayat hidup almarhumah. Sekian dan terima kasih. Saya memberikan waktu. Demikian tadi penyampaian daftar riwayat hidup dari almarhumah. Kita akan melangkah pada cara yang ketiga, yaitu kata-kata bela sungkawa. Kata bela sungkawa yang pertama akan disampaikan oleh PHMJ GKI Kanaan Perumnas 4, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Lugius Maturi. Kepada Bapak kami silakan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan kita, Ikatan Keluarga Besar Toraja, baik pada tingkat provinsi, kota, kemudian wilayah, keluarga besar Paewa, keluarga besar Sempaka, keluarga besar Bastem, keluarga Bokin, keluarga Arisan Sarira,
dan seluruh anggota jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 Padang Bulan, serta kedua anak terkasih Dian dan Sikal. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang terkasih, perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa Ibu Martina Tobong Paiwa, beliau adalah anggota jemaat yang aktif dalam segala lini pelayanan gereja ini. Dan ketika beliau jatuh sakit, seluruh anggota jemaat dan para majelis jemaat memberikan perhatian serius pada beliau. Sampai beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, perhatian jemaat tertuju pada beliau sendiri. Saya terakhir mengadakan perjamuan kudus kepada beliau. Memang kondisi beliau tidak begitu maksimal. Itulah sebabnya kita tidak laksanakan perjamuan, tetapi kita hanya berdoa agar Tuhan memampukan beliau. Setiap doa pada mimbar-mimbar gereja, baik ibadah minggu pagi, ibadah-ibadah unsur dan ibadah-ibadah keluarga, bahkan KSP, jemaat selalu membawakan doa agar beliau diberikan kekuatan. Dan pada akhirnya Tuhan mengambilnya tepat pada waktunya. Beberapa waktu yang lalu sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, saya sempat pergi mengunjunginya di rumah sakit. Kebetulan berada pada ruang ICU. Dan saya melihat bagaimana dia memiliki pengharapan, dia juga memiliki iman pada Yesus. Setelah kita berdoa, amin, beliau sempat membukakan mata dan memperhatikan saya. Saya begitu percaya bahwa beliau sudah siap untuk menyambut panggilan Tuhan yang paling istimewa. Oleh sebab itu, saya bersama dengan seluruh pelaksana harian majelis jemaat, seluruh majelis jemaat, dan seluruh anggota jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 Padang Bulan sudah memiliki keyakinan penuh bahwa beliau dipanggil oleh Tuhan tepat pada waktunya, merupakan rancangan dan rencana Tuhan yang indah bagi dirinya. Saya pesan kepada kedua anak terkasih, Dian dan Sikal, mungkin pada malam ibadah penguatan yang pertama, saya sudah menyampaikan bahwa kedua anak ini harus belajar dari orang tua. Proses kesakitan yang hampir kurang lebih 6 tahun itu membentuk kedua anak ini menjadi seorang pribadi yang tekun, sabar, tabah dalam menghadapi hidup ke depan. Jemaat selalu ada di sini. Dian dan Sikal tidak sendirian. Ada jemaat di week ini, ada para penatua dan siamas yang terus memberi perhatian kepada kedua anak ini. Kita tidak hanya berdoa sendiri, tetapi ikatan-ikatan keluarga besar Toraja pun ikut terlibat di dalamnya. Kita berharap agar Ibu Martina Tobong Paiwa dapat dipulihkan, tetapi rencana dan rancangan Tuhan tidak cocok dengan rancangan dan pikiran manusia. Itulah sebabnya kita tidak sanggup membantah dan menggagalkan seluruh rancangan Allah dalam hidupnya. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan dan seluruh ikatan keluarga besar Toraja, kita tidak hanya duduk pada malam hari ini untuk beribadah penguatan, tetapi mari kita belajar dari iman, seberkas iman yang dimiliki oleh seorang perempuan, Martina Tobong Paiwa. Dia tidak memiliki iman yang sempurna. Dia tidak memiliki iman sebesar biji sawi, tapi dia memiliki iman yang sederhana. Iman yang sederhana itulah yang membawanya menuju pada peraduan Allah yang ilahi. Oleh sebabnya saudara-saudara sidang pergabungan, atas nama seluruh anggota jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 Padang Bulan, atas nama seluruh majelis jemaat dan pelaksana harian majelis jemaat,
menyampaikan turut berduka cita. Dan kami jujur kehilangan satu anggota jemaat, satu anggota PW yang begitu serius, yang begitu menampakkan kualitas iman, tapi juga keterlibatan yang di tengah-tengah persekutuan Jumat ini. Bila mana besok jenazah almarhumah diantar ke Makassar melalui Bandara Sentani ke Bandara Hasanuddin Makassar, lalu dalam perjalanan ke Palopo, kami jemaat Tuhan akan tetap bergumul, tetap berdoa agar jenazah almarhumah tiba di tempat tujuan dengan selamat dan dimakamkan tepat pada waktu yang ditentukan oleh keluarga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan kita, sekali lagi mari kita belajar dari iman seorang perempuan, Martina Tobong Paima. Dia adalah seorang wanita, seorang perempuan yang begitu tabah, yang begitu kuat, dan memiliki pengharapan yang sempurna. Kita tidak sanggup untuk membatalkan rencana Tuhan. Kematian akan kita semua jalani. Tapi hari ini kita hidup untuk semua orang. Dan akan kita mati juga untuk Kristus. Akhirnya saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya menyampaikan selamat jalan, Ibu terkasih, anggota jemaat kami yang luar biasa. Selamat berpulang pada pangkuan Allah di surga. Tuhan memperhitungkan segala jeripayanya dan Tuhan memberikan tempat yang layak sesuai dengan perbuatan yang Ia lakukan. Demikian penyampaian saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan abadi dalam Kristus Tuhan dan Kepala Gereja kita. Saya kembalikan waktu kepada Yusi. Kita akan mendengarkan kata-kata bela sungkawa yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura atau yang mewakili. Dengan hormat disilakan. Yang terhormat, yang kami hormati Ikatan Keluarga Besar Toraja, Provinsi Papua, Kota Jayapura, yang kami hormati keluarga besar Pak Ewa, sidang perkabungan sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Izinkan saya memberikan beberapa sepatah dua kata mewakili Kepala Distrik Sentani Timur. Almarhumah menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum pada kantor Distrik Sentani Timur sejak tahun 2010, dan almarhumah mulai menderita sakit sejak tahun 2014. Yang kami kenal, almarhumah adalah sosok ibu bagi kami. Beliau sangat ramah. Kebiasaan dari beliau adalah membawa bekal apabila beliau datang ke kantor setiap hari. Tetapi biasanya beliau ketika makan, dia akan buka kotak makan dan dia panggil, "Hei, ayo kita makan. Mari makan sama-sama." Walaupun makanannya tidak seberapa banyaknya dia bawa, dia akan mengajak kita semua yang ada di situ untuk sama-sama merasakan. Ramah tamah dari ibu yang kami rasakan masih terkenang di dalam pikiran kami. Di dalam kantor, kehidupan kami sebagai pegawai negeri, kami bekerja ketika sosok ibu terkasih tidak ada. Biasanya kami hanya bertanya kabar dari Ibu Maria yang tadi membaca daftar riwayat pekerjaan. Ibu, bagaimana Ibu Martina punya kabar? Oh, beliau masih sakit. Seperti itu, sudah tidur. Oh iya.
kami hanya bertanya kabar saja. 2015 kami beberapa teman-teman, saya dan beberapa teman-teman, kami datang menjenguk ibu. Ibu sudah tidak bisa melihat, ibu hanya mendengar suara saja. Jadi kami tidak banyak yang kami bicarakan waktu itu. Kami datang, kami sekalian melihat keadaan dan membawa beberapa titipan dari teman-teman untuk kami berikan. Lalu selanjutnya kami hanya membicarakan, bertanya kabar dan mendoakan saja. Hingga tiba saat ini kami sudah ada di sini, kita bersama-sama akan mendoakan ibu terkasih untuk besok diberangkatkan kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan. Kami keluarga besar Distrik Sentani Timur, kami keluarga besar pemerintah Kabupaten Jayapura turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibu terkasih, sahabat kami, rekan kerja kami dari Distrik Sentani Timur. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan yang mempunyai berkat penghiburan, kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga besar Pak Ewa, terlebih kepada kedua anak dari almarhumah, sehingga boleh menerima kepergian ibunda terkasih dan Tuhan boleh memberikan kekuatan. Kami turut berduka cita. Demikian sepatah dua kata dari kami atas kekurangan dan salah kata dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sidang duka yang sedang berduka di malam hari ini, kita akan mendengarkan kata-kata belasungkawa yang ketiga mewakili Ikatan Keluarga Toraja yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Elias Tongaman. Dengan hormat disilakan. Yang terhormat Bapak Pendeta Jemaat Kanaan Perumnas 4, yang terhormat Pendeta Badai, yang terhormat Majelis Jemaat Kanaan, yang terhormat para pengurus dan pembina Ikatan Keluarga Toraja, Bapak Ibu sidang duka yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenankan saya atas nama warga masyarakat Toraja untuk menyampaikan sepatah dua kata berkenaan terpanggilnya orang yang kita kasihi. Dan tentunya bahwa perasaan dan rasa yang dialami oleh khususnya keluarga Wastek, tentu kita merasa sangat-sangat berat, apalagi berturut-turut seperti ini. Tetapi sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa ketika garis akhir dalam satu kehidupan manusia, tentu tidak satu pun yang dapat menawarnya dan tak seorang pun dapat mengelak daripada kematian. Oleh karena itu, kepada kedua anak kami, yakinlah bahwa ketika orang tua diambil oleh Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kalian berdua, tetapi Tuhan akan menjaga. Oleh karena itu, sadarkanlah kehidupan kepada Tuhan, sehingga seluruh persoalan dapat dilalui. Oleh karena itu, atas nama masyarakat Toraja sekali lagi menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya, dan tentu harapan kami bahwa
perjalanan mulai dari tempat ini menuju Makassar, selanjutnya untuk menuju Sanubuwa Pasten. Hanya kami dapat mendoakan berserah kepada Tuhan, kiranya perjalanan ini dilindungi dan diberkati Tuhan sehingga boleh tiba dengan selamat di Pasten dan dapat dikuburkan sesuai rencana keluarga. Dan sekali lagi bahwa kami merasakan apa yang dirasakan keluarga, kiranya Tuhan menolong, menguatkan untuk menghadapi cobaan ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Demikianlah tadi kata-kata bela sungkawa dari kerukunan Ikatan Keluarga Toraja yang telah disampaikan oleh Ketua IKT Provinsi, Bapak Insinyur Elia.